Haus mahuru aku di debatan bonom marsakmu turohanadan unang lomos kiyo magomos hapor siyaon mo unang hobobos paluaon na homatong siya na sa diyang ditanon. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali minggu ini saya mau menyapa Amang Inang Remaja Naposo Bulung. Apa kabarnya Amang Inang? Kami berharap Amang Inang Remaja Naposo Bulung, jemaat yang terkasih, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernah suatu kali saya bertemu dengan seorang ibu. Saya melihat ibu itu sangat gelisah dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Lalu saya bertanya kepada ibu itu, Inang, apa kira-kira yang mengganggu pikiranmu? Lalu dia berkata, saya tidak memiliki apa-apa lagi, Inang, untuk saya dapat dan keluarga saya dapat makan dan minum. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu saya berkata, ketika kita tidak tahu lagi, ketika kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi, satu hal yang pasti kita lakukan adalah penyerahan seutuhnya hidup kita pada Tuhan. Karena sampai detik ini saya meyakini Bapak Ibu bahwasanya ketika Allah menciptakan kita ke dunia ini, Dia juga yang mencukupkan keadaan kita. Lalu ketika kita memakai pikiran dan logika kita untuk memahami kehidupan ini, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita terus berserah diri kepadanya. Lalu ketika saya mengatakan demikian, kami berdoa dengan ibu itu, lalu apa yang ditakutkan dan digumulkannya ketika itu, tiba-tiba saat itu juga ada pertolongan yang sangat luar biasa di luar jangkauan si ibu itu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan mengajarkan kita di dalam setiap kehidupan ini untuk terus bersyukur dan bersyukur dalam kehidupan ini. Jikalau kita saat ini dicukupkan oleh Tuhan atas makanan dan minuman dan pakaian kita, sesungguhnya itu semua bukan hal yang Tuhan inginkan, tetapi adalah suatu hadiah dan pemenuhan daripada Tuhan. Ketika kita dapat makan dan minum dan dicukupkan, itu bukan tujuan hidup kita, tetapi itu hadiah daripada Allah. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah hidup dalam rasa bersyukur. Tetapi lain halnya Bapak Ibu, jikalau ada orang yang tidak dapat bersyukur dalam hidupnya, selalu merasa kurang puas dalam hidupnya, sehingga ada istilah kata atau kata sifat yang selalu menguasai hidupnya, yaitu sifat tamak.
Sifat tamak adalah menginginkan uang atau keberadaan yang lebih dan lebih lagi dan tidak dapat bersyukur. Menginginkan uangnya berlebih-lebih, menginginkan segala sesuatu dengan berlebih dan berlimpah, itu hendak mengajarkan yaitu hidup dalam ketamakan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam ketamakan itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Kita patut puas Bapak Ibu untuk hal-hal yang dicukupkan keperluan kita. Sebab Yesus pun mengajarkan kita yaitu untuk hidup dalam rasa bersyukur dan berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Kita patut bersyukur Bapak Ibu bahwasanya ketika Tuhan selalu mencukupkan kita dengan segala apa yang kita perlukan. Ketika Rasul Paulus berkata, dia dapat dengan selalu puas merasakan apa yang dipunyainya, oleh karena itu ia selalu berharap pada kasih Kristus. Ketika kita menggantungkan hidup kita seutuhnya pada Dia, Bapak Ibu, maka rasa khawatir dan cemas tidak lagi bersama dengan kita. Lalu dikatakan dan diingatkan kepada kita, janganlah kita menyibukkan diri kita di dunia ini hanya untuk diperhamba oleh uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk terus bersyukur. Jangan menjadi hamba uang, melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Tidak Bapak Ibu. Tapi jadilah kita menjadi hamba Tuhan yang benar-benar takut dan setia melakukan firman-Nya. Sebab apa Bapak Ibu? Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Inilah janji Tuhan kepada kita. Maka saat ini pada renungan hari ini kita diajarkan Bapak Ibu untuk dapat hidup bersyukur dan meyakini penyertaan Tuhan itu senantiasa terjadi dalam hidup kita. Selamat menantikan penyertaan Tuhan. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita sesulit apapun saat ini keadaan kita. Jadilah hamba Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat penyertamu dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, arti tujuan hidup kami yaitu menyenangkan Tuhan, bukan menjadi hamba uang di dalam dunia ini. Ajarkan kami untuk hidup dalam rasa syukur dan cukup Tuhan. Dan biar kami terus menanti-nantikan perlindungan-Mu, penjagaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa mengingatkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sesulit dan seberat apapun tantangan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi mereka, dan jangan Engkau Tuhan meninggalkan kami. Dalam keadaan tersulit kami, Engkaulah Tuhan yang selalu menemani kami. Kami imani janji-Mu ini Tuhan. Kami imani firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Horas.